Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita belajar 4H daerah tempat tinggalku subtema 1 dalam lingkungan tempat tinggalku muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa, kita mulai dengan pembahasan kali ini, yaitu tentang menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga ya. Jadi keluarga ini adalah lingkungan kita yang paling terdekat ya. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama dengan yang lainnya ya. Apa sih itu karakteristik? Karakteristik itu adalah sifat khusus ya, punya ciri khas ya, punya karakter, itu adalah yang dimaksud dengan karakteristik. Jadi setiap kita individu, baik kakak, adik, ayah, ibu, ya, nenek, kakek itu mempunyai karakteristik, punya sifat khas yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya ya. Karakteristik dalam individu keluarga dapat berupa ciri fisik, kemudian sifat, dan juga kegemaran ya. Tentu teman-teman dalam satu keluarga pasti mukanya nggak ada yang sama banget ya. Walaupun dia kembar pasti ada yang ada sesuatu yang berbeda. Contohnya mungkin tai lalatnya, atau mungkin yang satu berkacamata, yang satu tidak, apalagi tidak kembar ya, di antara adik-adik, teman-teman, atau kakak-kakak, semuanya pasti ada yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Kali ini kita belajar. Nah, lihat nih teman-teman fotonya ya. Kali ini menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai dengan gambar. Nah, ini gambar ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga adik ya. Kita belajar bagaimana kita bisa menentukan karakteristik dalam keluarga atau dalam individu ya. Ciri fisik dapat dikenali dari jenis dan warna rambut. Teman-teman bisa lihat pada gambar rambut kakak berwarna kuning, rambut adik berwarna hitam, sedangkan ibu rambutnya berwarna coklat dan ayah rambutnya berwarna hitam ya. Jadi dari sini aja sudah mempunyai karakteristik masing-masing dari rambut saja. Kemudian dari kulitnya, mungkin nanti ada keluarga ada yang putih, ada yang hitam ya, ada yang manis. Nah, itu nanti beda lagi. Dari bentuk warna mata misalkan bola matanya ada yang biru, atau mungkin ada yang hitam, ada yang kecoklatan, atau mungkin bentuknya ada yang sipit ya matanya, ataupun agak lebih besar. Kemudian dari tinggi badan, teman-teman dari mulai kakak, adik pasti mempunyai ciri khas karakteristik masing-masing ya, baik itu tinggi badan atau berat badan, warna rambut, kulit ya, hidung, mata pasti berbeda-beda. Kemudian karakteristik juga dapat dikenali dengan keragaman individu seperti sifat. Teman-teman pasti ya, sifat kakak dengan adik berbeda atau ayah dengan ibu berbeda. Tidak sama kita dalam satu keluarga ya. Bahkan contohnya teman-teman beradik kakak ini aja pasti punya sifat yang berbeda. Misalkan yang satu sifatnya agak pemarah, yang satu penyabar ya. Kemudian kita juga bisa mengenali karakteristik ini melalui kegiatan kegemaran. Contoh dari kakak beradik ini, yang satu gemar membaca, misalnya yang satu gemar berolahraga. Nah, itu sudah mulai kita kenali karakteristik masing-masing individu anggota keluarga kita. Kemudian juga warna kesukaan, makanan kesukaan, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa menilai ya, bisa mencari karakteristik daripada individu keluarga masing-masing ya.
Nah, teman-teman sudah belajar, sekarang kita menggali manfaat keragaman karakteristik individu dalam sehari-hari. Kalau tadi karakteristik kita sudah paham bagaimana cara mengenalinya, dari sifatnya, dari keragaman kesukaannya, kegiatannya, atau kesukaan makanannya, atau mungkin dari wajahnya, dari kulitnya, dari rambutnya, dari tinggi badannya dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang manfaat. Apa sih manfaat daripada karakteristik individu dalam sehari-hari ya? Yang pertama, manfaatnya adalah rasa persatuan semakin erat karena saling menghargai perbedaan. Jadi, kalau teman-teman dalam satu keluarga saling menghargai adiknya, saling menghargai kakaknya, kakaknya menghargai adiknya, maka akan ada rasa persatuan yang erat ya, yang semakin erat, bukan malah berpecah. Atau dengan teman juga sama. Yang satu kita saling menghargai ya keragaman karakteristik teman kita, maka kita persatuannya akan semakin erat. Kemudian manfaat yang kedua adalah tercipta kerukunan dan kebersamaan antar individu ya. Jadi kalau kita saling memahami, mereka punya ciri khas seperti ini, mereka punya sifat seperti ini, kita memahami maka kita akan hidup rukun ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah semakin bersyukur kepada Allah sehingga tumbuh rasa saling menyayangi ya. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah kita punya tinggi badan, misalkan tidak terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi mungkin nggak bisa masuk rumah, atau alhamdulillah kita masih punya hidung walaupun agak sedikit pesek misalnya. Nah, itu harus bersyukur karena teman-teman banyak orang yang hidungnya itu menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, walaupun agak-agak pesek nih, tapi kita tetap bersyukur ya dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Atau mungkin ada yang rambutnya warnanya agak sedikit bukan hitam, bule ya, agak kuning-kuning. Alhamdulillah kita punya rambut seperti orang barat misalnya, ya. Atau kita diciptakan bola matanya, alhamdulillah walaupun matanya sipit-sipit ya. Kalau ketawa suka merem, tapi alhamdulillah kita masih diberi penglihatan oleh Allah. Nah, itu rasa syukur kita selalu kita timbulkan. Ucapkan alhamdulillah. Masih banyak orang yang tidak bisa melihat dari lahir ya. Kita walaupun matanya agak sipit tapi bisa melihat. Nah, itu rasa syukur kita daripada manfaat keragaman karakteristik individu ya. Jadi tidak boleh saling mencela dengan karakter masing-masing orang ya. Jadi kita harus bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Eva sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mencari karakteristik ya, mulai dari sifat, kemudian bentuk, rambut, dan yang lainnya, kegemaran, dan juga kesukaan. Nah, kali ini teman-teman adalah mengerjakan tugas halaman 19 ya, nanti di halaman 19 itu ada kotak. Sebenarnya perintahnya adalah kerja kelompok dengan membedakan karakteristik antar teman, tapi karena sekarang kita lagi online, belajarnya tidak bertemu dengan teman, maka kerjakan itu melalui keluarga, anggota keluarga kalian masing-masing ya. Jadi bukan teman karakteristik yang kita cari, tapi anggota keluarga masing-masing. Minimal 3 anggota keluarga. Jadi yang punya anggota banyak boleh kakaknya 2, boleh ayahnya, atau yang punya sedikit cuma ayah, ibu sama teman-teman ya. Nggak apa-apa, berarti punya 3 ya, punya karakteristik 3 orang di situ. Jadi minimal 3 ya teman-teman ya. Sekian dari Bu Eva, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.